Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Sesuai dengan judul video ini, kita akan melakukan eksperimen mengenai kapasitor. Alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen ini cukup sederhana. Semua alat dan bahan sudah cukup tersedia dalam kit eksperimen listrik dan magnet yang ada di laboratorium sekolah. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya resistor, jumper, multimeter digital, baterai, kapasitor, papan projek, saklar cabang, dan kabel penghubung. Namun, dalam eksperimen kapasitor ini, kita selalu mengalami kesulitan saat mengambil data dan mengamati proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Hal ini dikarenakan proses pengisian dan pengosongan kapasitor yang terjadi begitu cepat. Maka dari itu, eksperimen yang saya lakukan dalam video ini memberikan jalan alternatif dari kesulitan itu, yaitu menggunakan alat tambahan handphone. Dengan menggunakan handphone, kita bisa merekam proses pengisian dan kapasitor. Lalu, hasil rekamannya bisa kita perlambat, sehingga proses teramati dengan jelas. Mari kita lakukan eksperimennya. Aktivitas pertama, kita akan melakukan penyelidikan pada proses pengisian kapasitor. Langkah kerja yang pertama, buat rangkaian pengisian kapasitor seperti gambar di samping. Dan ini hasil rangkaiannya pada papan projek. Langkah kedua, atur kamera video di handphone, lalu putar saklar seperti pada gambar 1 atau gambar berikut. Ambil video serta amati tegangan kapasitor dan arus kapasitor pada multimeter digital. Langkah keempat, tonton kembali video saat pengisian kapasitor. Catat besar tegangan kapasitor dan arus kapasitor setiap 5 detik dan tulis pada tabel pengamatan. Dan ini video yang sudah diambil pada eksperimen pengisian kapasitor. Nah, kita putar saklarnya, lalu kita amati tegangannya. Dan pada tepat di detik kelima, kita lihat berapa tegangan pengisian kapasitor yang ditunjukkan pada multimeter digital ini dan arus pengisian kapasitor pada multimeter digital satu lagi selanjutnya. Nah, lalu kita catat hasilnya di tabel pengamatan. Nah, bisa kita lihat pada waktu 5 second, tegangan pengisian sebesar 1,37 volt dan arus pengisian sebesar 178,7 mikroampere. Nah, setelah itu kita bisa lanjutkan videonya dan kita amati lagi saat videonya itu dalam waktu 10 detik, dalam detik ke-10. Dan ini dia hasil rekaman pada detik ke-10. Nah, pada detik 10 kita perhatikan lagi tegangan pada pengisian kapasitor dan juga arus pada pengisian kapasitor. Nah, hasilnya ini kita catat pada tabel pengamatan. Nah, pada waktu 10 second, tegangan pengisian kapasitor itu sebesar 2,47 volt dan arus pengisian sebesar 84,2 mikroampere. Dan kita lanjutkan lagi memutar video dan mengamati besar tegangan dan arus pada detik ke-15. Detik 11. Ini dia detik ke-15.
Nah, kita catat lagi tegangan pengisian dan arus pengisiannya. Pada detik ke-15, tegangan kapasitor itu sebesar 3,02 volt dan arus pengisian sebesar 38,5 volt. Nah, langkah ini kita lakukan sampai pada detik ke-50 sehingga didapatkan hasil seperti berikut. Kita lanjutkan ke eksperimen untuk aktivitas kedua, yaitu menyelidiki proses pengosongan kapasitor. Langkah kerja pertama, buat rangkaian pengisian kapasitor seperti gambar di samping. Nah, rangkaian ini sama dengan rangkaian pada pengisian kapasitor, hanya saja saklar kita putar seperti gambar sketsa ini. Nah, langkah kedua, atur kamera video di handphone, lalu putar saklar seperti gambar sebelumnya. Langkah ketiga, ambil video serta amati tegangan kapasitor dan arus kapasitor pada multimeter digital. Dan terakhir, tonton kembali video saat pengosongan kapasitor. Catat besar tegangan kapasitor dan arus kapasitor setiap 5 detik dan tuliskan hasilnya pada tabel pengamatan. Dan ini hasil video eksperimen pada proses pengosongan kapasitor. Kita akan mencatat setiap 5 detik arus dan tegangan yang terjadi pada kapasitor. Kita mulai, karena video ini dimulai pada waktu detik ke-11, maka kita tunggu nih pada detik 11 saklar diputar, maka kita tunggu sampai ke detik 16. Dan ini detik ke-16. Nah, data tersebut dapat kita lihat bahwa besar tegangan kapasitornya itu sebesar 1,39. Nah, hasilnya kita tulis ke tabel hasil pengamatan. Jadi, dalam waktu 5 detik, tegangan pengosongan kapasitor yaitu sebesar 1,39 volt dan arus pengosongan sebesar 112,9 mikroampere. Dan kita lanjutkan videonya. Kita amati arus dan tegangan sampai pada detik ke-21. Ya, ini dia pada detik ke-21. Terlihat bahwa tegangan pengosongan kapasitor itu sebesar 0,6,1. Nah, kita catat pada hasil pengamatan pada detik ke-10, maka tegangan pengosongan sebesar 0,61 volt dan arus pengosongan sebesar 48,9 mikroampere. Kita lanjutkan pengamatannya, yaitu memperhatikan arus dan tegangan sampai ke detik yang di detik sini sampai ke 26 untuk 5 detik selanjutnya. Oke. Nah, ini dia hasil pengamatan di ke-5 detik selanjutnya dari tabel kita, yaitu pada detik ke-26. Kita lihat pada detik ke-15 tegangan kapasitor yaitu sebesar 0,26 volt dan arus kapasitor yaitu sebesar 2,16 mikroampere. 21,6 mikroampere, maaf. Dan langkah ini kita lakukan sampai pada detik 35 second seperti pada tabel berikut. Data hasil eksperimen ini kita bisa analisis. Kita bisa bentuk data ini, kita ubah ke dalam bentuk grafik. Dan ini hasil grafiknya. Ini adalah grafik tegangan kapasitor terhadap waktu selama proses pengisian kapasitor. Nah, dari grafik ini
Dan dari turunannya rumusnya kita bisa menentukan tegangan kapasitor itu dengan rumus V in tegangan akhir atau V in dikali dengan 1 dikurang eksponensial min T per tau. Tau ini adalah R dikali C atau resistor dikali besarnya kapasitansi. Nah, selanjutnya ini adalah grafik arus kapasitor terhadap waktu selama pengisian kapasitor. Dan arusnya ini bisa kita hitung dengan I0 epsilon 0 pangkat minus T per tau. Dan ini adalah grafik tegangan kapasitor saat proses pengosongan. Dan besar tegangannya itu bisa kita hitung dengan V0 epsilon 0 pangkat min T per tau. Nah, dan terakhir ini adalah grafik arus kapasitor pada proses pengosongan. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih karena sudah menonton video ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.